Bayangkan seorang pria yang hidup dalam bayang-bayang, tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa masa lalu yang diketahui siapapun. Ia hanya menjalankan toko gadai kecil, tak banyak bicara, dan tampak seperti orang biasa. Tapi saat satu-satunya orang yang peduli padanya, seorang gadis kecil yang bernama Somi menghilang, sisi lain dari dirinya terungkap. Bukan sekedar pria biasa, tapi sosok yang paling ditakuti oleh dunia kejahatan. Ini adalah kisah Man from Nowhere, sebuah perjalanan penuh aksi, balas dendam, dan harapan. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan operasi polisi yang sudah berminggu-minggu mengintai sebuah transaksi narkoba. Target mereka adalah seorang mafia bertubuh besar yang baru saja masuk ke sebuah klub, membawa tas berisi barang haram. Salah satu pegawai klub kemudian mengambil tas itu dan bersiap menggantinya dengan pakaian yang lebih kasual sebelum mengantarkannya ke bandara utama. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita tiba-tiba muncul dari belakang dan menyetrumnya hingga pingsan. Polisi yang sudah menunggu di luar bersiap menghadangnya, tetapi pegawai klub itu tak kunjung keluar. Karena situasi yang tak sesuai rencana, mereka akhirnya memutuskan untuk menangkap sang mafia besar tadi. Wanita yang mencuri tas itu ternyata adalah seorang dancer di klub tersebut. Malam itu, ia dan temannya bersorak gembira merayakan keberhasilan mereka. Sementara polisi hanya bisa pasrah karena tanpa barang bukti mereka tak bisa berbuat banyak. Kita kemudian diperkenalkan dengan karakter utama dalam film ini, Cha Tae-sik, atau kita sebut saja Tae-sik. Ia adalah pria pendiam yang menjalankan toko pegadaian di sebuah apartemen tua. Suatu hari, ia bertemu dengan Somi, seorang gadis kecil yang tinggal di sebelah. Somi sering mengganggu Tae-sik dengan celotehannya, meskipun pria itu jarang merespon. Saat melihat Tae-sik baru saja berbelanja daging, Somi mengatakan bahwa ia juga menyukai makanan itu. Tae-sik yang awalnya tak berniat berbagi, akhirnya membiarkannya ikut makan siang. Dari perbincangan mereka, terungkap bahwa Somi berasal dari keluarga yang berantakan. Ibunya adalah seorang wanita penghibur sekaligus pecandu narkoba. Tak lama, ibunya berteriak dari balik pintu mencari Somi. Gadis kecil itu yang takut dimarahi ibunya buru-buru bersembunyi di bawah meja. Tae-sik pun tanpa banyak bicara ikut bersekongkol, seolah tak terjadi apa-apa. Hari itu, ibu Somi datang ke toko pegadaian untuk menggadaikan sebuah kamera beserta tasnya. Di sisi lain, mafia bertubuh besar yang tadi ditangkap polisi akhirnya dibebaskan karena tidak ada barang bukti. Detektif Kim yang memimpin operasi terlihat kesal dan bersumpah akan membongkar jaringan mereka. Sementara itu, transaksi yang berantakan tadi tak hanya membuat polisi mengendus keberadaan mereka, tetapi juga memicu kemarahan bos besar mereka dari Tiongkok yang bernama Myung-gyu. Kemarahan Myung-gyu meledak saat mengetahui bahwa barang mereka dicuri. Mansik, salah satu bandar dalam organisasi itu, dihujani tamparan bertubi-tubi. Myung-gyu memberinya waktu 3 hari untuk menemukan barang curian itu. Jika tidak, nyawanya yang akan jadi taruhan. Sementara itu, di malam yang sama, ibu Somi didatangi oleh teman dekatnya. Mereka bertengkar hebat karena sang ibu ternyata menyembunyikan barang curian tadi. Ia merasa bayaran yang diterimanya tidak cukup dan berencana menjual narkoba itu sendiri. Tak hanya itu, ternyata ibu Somi juga seorang pecandu berat. Karena itulah, Somi sering datang ke apartemen Tae-sik mencari tempat yang lebih aman. Malam itu, ia meminta izin untuk menginap. Dalam obrolan mereka, Somi mengungkapkan sesuatu yang menyedihkan. Sejak kecil, tak ada yang menginginkannya, bahkan ibunya sendiri. Keesokan paginya, sebelum pergi diam-diam, Somi meninggalkan sebuah nail art kecil di kuku Tae-sik. Pria itu hanya menatapnya tanpa banyak bicara sebelum melanjutkan harinya dengan pergi ke suatu tempat. Tak disangka, tempat itu adalah makam istrinya. Di sana, sebuah sepatu bayi kecil diletakkan di atas batu nisan.
mengisyaratkan luka lama yang masih membekas di hatinya. Di tengah perjalanan pulang, Tae-sik melihat Somi sedang dipukuli oleh seorang ibu-ibu karena ketahuan mencuri. Gadis itu spontan menunjuk Tae-sik, berharap pria itu akan menyelamatkannya. Tapi saat polisi datang, malah berpaling seolah tak mengenalnya. Malamnya mereka kembali bertemu di toko dekat apartemen. Somi tampak kesal dan nekat mencuri dari toko itu lagi. Namun si kakek penjaga toko yang sudah mengenalnya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa suatu saat nanti Somi akan belajar dari kesalahannya. Saat hendak pulang, Somi tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menggetarkan hati Tae-sik. Ia meminta maaf karena telah membuat pria itu malu. Orang-orang selama ini membencinya, termasuk ibunya. Tetapi ia sama sekali tak membenci mereka. Baginya, Tae-sik adalah satu-satunya orang yang ia sayangi. Namun, begitu tiba di rumah, Somi dikejutkan oleh kehadiran seorang gangster yang tengah menyiksa ibunya. Mereka berusaha mencari narkoba yang dicuri. Dan pada akhirnya, Somi dan ibunya pun dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi. Saat Tae-sik kembali ke apartemennya, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pintu terbuka paksa dan di dalam, dua orang gangster menunggunya. Mereka menginginkan sesuatu darinya. Tak lama, ponsel salah satu gangster berdering. Dari ujung telepon, terdengar suara yang memberitahu bahwa tas kameranya digadaikan ibu Somi ternyata berisi narkoba curian. Gangster itu menawarkan kesepakatan. Jika Tae-sik menyerahkan tas tersebut, mereka akan membebaskan Somi dan ibunya. Tanpa banyak pilihan, Tae-sik menuruti mereka. Namun seperti biasa, janji gangster tak pernah bisa dipercaya. Mereka justru membunuh salah satu teman mereka sendiri, lalu kabur. Malam itu, Tae-sik mencoba menghubungi polisi, melaporkan apa yang terjadi. Namun semua itu sia-sia. Tak lama kemudian, ponsel yang ditinggalkan gangster kembali berdering. Kali ini, mereka menawarkan sesuatu yang lebih kejam. Selama Tae-sik bersedia menjadi kurir narkoba untuk mereka, Somi akan tetap selamat. Dengan berat hati, Tae-sik mengikuti instruksi mereka. Ia mengambil sebuah mobil, mengambil paket yang sudah disembunyikan, dan mengantarkannya ke Myung-gyu. Namun, saat tiba di lokasi, ia justru disambut dengan interogasi. Ternyata, geng itu mengira Tae-sik adalah calon pembeli. Tak lama, Myung-gyu menerima telepon dari Man-sik, yang diam-diam menjebaknya dengan memberitahu polisi tentang transaksi ini. Hasilnya, Tae-sik dipukul dan dilempar dari lantai atas. Beruntung ia tersangkut di jaring pengaman dan masih bisa bertahan. Namun kejutan terbesar belum selesai. Saat Tae-sik kembali ke mobilnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam jok belakang, tersembunyi jasad ibu Somi. Sejak saat itu, satu hal pasti, Tae-sik tidak akan tinggal diam. Tae-sik akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia juga harus menjalani tes narkoba dan pemeriksaan lainnya. Namun, hasil tesnya justru membuat para polisi kebingungan. Bersih tanpa jejak narkoba. Mereka juga masih belum menemukan keterkaitan antara dirinya dan Menggo. Sementara interogasi berlangsung, detektif Kim dan timnya menggeledah apartemen Tae-sik. Namun, mereka justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jasad salah satu gangster yang sempat dikalahkan Tae-sik di awal film. Tak hanya itu, mereka juga menemukan file berisi database kepolisian yang ternyata bersifat rahasia dan hanya bisa diakses dengan izin dari Badan Intelijen Internasional. Sementara itu, di malam hari Somi dititipkan ke seorang nenek yang dikenal sebagai Mami. Namun ia tidak sendirian. Ada banyak anak kecil yang dikurung bersamanya di dalam rumah tersebut. Tanpa ia sadari, nasibnya berada di ujung tanduk. Kembali ke kantor polisi, Tae-sik membuat kehebohan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia berhasil kabur, membuat 6 polisi yang berjaga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu membuat detektif Kim semakin penasaran. Ia mengajukan akses khusus untuk melihat latar belakang pria tersebut. Saat data diterima, semua orang dibuat terkejut. Tae-sik bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan pasukan khusus Badan Intelijen Negara.
ditugaskan untuk menangani kasus-kasus ekstrim, mulai dari operasi rahasia hingga misi internasional. Ia bahkan menerima berbagai penghargaan atas jasanya. Masuk ke dalam unitnya bukanlah hal yang mudah, hanya segelintir orang terpilih yang bisa melakukannya. Dia mulai melacak keberadaan Mansik, dimulai dari toko tempat HP ilegal yang sempat dititipkan kepadanya dijual. Begitu tiba, tanpa basa-basi, Tae-sik langsung menghajar para preman yang berjaga, memaksa mereka untuk memberikan informasi. Di sisi lain, Mansik dan saudara kandungnya, Yong, berhasil menemukan teman ibu Somi yang ikut mencuri narkoba mereka. Tanpa ampun, mereka menghabisinya. Sore itu, Mansik mengutus seorang pria bernama Rowan untuk menghabisi Manggo yang berhasil kabur dari tahanan. Tapi yang mengejutkan, Rowan bukanlah gangster biasa. Dia memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata, bahkan mampu menghabisi Manggo dan anak buahnya seorang diri. Sementara itu, Tae-sik berhasil mengatur pertemuan dengan salah satu kerabat Yong, seorang pria bernama Kim Ji-gon. Dia bukan hanya pemilik klub malam, tapi juga seorang pedagang organ manusia di pasar gelap. Dengan mudah, Tae-sik menyusup ke dalam klubnya dan bahkan sempat berpapasan dengan Mansik di eskalator. Di toilet, Tae-sik akhirnya berhadapan langsung dengan Kim Ji-gon. Namun, interogasi itu terganggu dengan kemunculan Rowan. Saat peluru habis, Rowan memilih melarikan diri ke tengah kerumunan. Tak lama, Mansik muncul dan dengan sengaja menjatuhkan sebuah HP untuk Tae-sik. Di saat yang sama, detektif Kim datang dan mengejar mereka. Mansik dan rombongannya berhasil kabur. Sementara itu, Tae-sik yang terluka akibat tembakan berusaha bertahan dengan sisa tenaga. Mansik kembali menelepon melalui HP yang ia berikan tadi. Dengan santainya mengaku tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada ibu Somi. Kehilangan banyak darah, Tae-sik akhirnya menemui seorang teman lama dari unit pasukan khusus, Dalso. Kini Dalso bekerja sebagai sopir truk. Dengan alat seadanya, ia melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan peluru dari tubuh Tae-sik. Setelah operasi selesai, kilas balik masa lalu Tae-sik kembali diperlihatkan. 3 tahun lalu, ia dan istrinya baru saja menerima kabar gembira tentang kehamilan anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di suatu siang, saat Tae-sik sedang berbelanja keperluan bayi, ia menerima kode darurat dari pusat. Mereka mencoba menghubungi istrinya yang sedang menunggu di mobil, tapi semuanya berubah menjadi tragedi. Kini, dengan penuh tekad, Tae-sik bersumpah untuk menyelamatkan Somi. Ia meminta Dalso untuk mempersenjatai dirinya kembali, tapi Dalso menolak. Ia memperingatkan Tae-sik agar tidak kembali ke dunia yang sudah ia tinggalkan. Namun, Tae-sik bersikeras. Bagi dia, menyelamatkan Somi adalah satu-satunya cara untuk menebus masa lalunya. Sebagai simbol awal yang baru, ia mencukur rambutnya seperti dulu. Tak lama kemudian, detektif Kim meneleponnya, memberitahu bahwa keberadaan Somi telah ditemukan di sebuah wilayah kota. Namun, informasi itu sengaja diberikan untuk menjebak Tae-sik. Polisi sudah bersiap di lokasi. Keesokan harinya, detektif Kim mengunjungi seorang mantan napi yang masih terlibat dalam bisnis narkoba. Dari sana, ia mendapatkan informasi mengenai sistem peredaran narkoba di kota. Mereka memanfaatkan anak-anak sebagai kurir, karena polisi jarang mencurigai anak kecil. Sementara itu, Tae-sik sudah berada di lokasi. Ia menyelidiki sebuah vending machine rusak, tempat transit mainan yang ternyata berisi narkoba. Anak-anak yang ditahan di tempat Somi dipaksa mengambil mainan itu, lalu menemukannya dengan sepatu di sebuah toko gym. Sepatu itu berisi kartu ATM sekali pakai, yang digunakan untuk menarik uang transaksi. Tae-sik berhasil mengikuti salah satu mobil yang membawa anak-anak. Tujuan mereka adalah sebuah gedung tua yang ternyata menjadi tempat produksi narkoba.
Yong bertugas sebagai pengawas di sana. Anak-anak kecil dipaksa bekerja tanpa memikirkan kesehatan mereka. Jika mereka mati, tubuh mereka akan dibedah dan organnya dijual ke pasar gelap. Bahkan, mereka dijadikan kelinci percobaan untuk narkoba jenis baru. Melihat semua itu, amarah Tasik pun memuncak. Tanpa ampun, ia mengajar semua orang di tempat itu. Yong disiksa habis-habisan. Lalu Tasik menelpon Mansik, mengancam bahwa jika ingin adiknya tetap hidup, ia harus membebaskan Somi. Namun, itu hanya jebakan. Tasik tetap memastikan Yong mati untuk menebus semua dosanya. Sementara itu, polisi akhirnya menggerebek rumah Mami dan membebaskan anak-anak yang ditahan di sana. Tapi Somi sudah lebih dulu dibawa oleh Rowan ke tempat operasi atas perintah Mansik. Malam itu, Tae-sik mendatangi markas Mansik sendirian. Ia dikelilingi belasan gangster bersenjata. Ia meminta agar Somi dibebaskan. Tapi sebagai jawaban, Mansik justru melemparkan bola mata yang katanya milik Somi. Menahan amarahnya, Tae-sik bertanya dengan nada sinis, apakah Mansik memiliki gigi emas? Karena ia bersedia mencabutnya satu persatu. Pertarungan sengit pun terjadi. Satu persatu, Tae-sik menghabisi anak buah Mansik. Rowan mencoba menembaknya, tapi Tae-sik berhasil menghindar. Di puncak pertarungan, hanya tersisa mereka berdua. Duel yang dinanti pun terjadi. Pada akhirnya, Tae-sik berhasil menang. Ia bersiap untuk mengakhiri semuanya. Ia pun mengejar Mansik. Namun, Mansik berhasil masuk ke dalam mobil dan ternyata mobil itu adalah mobil anti peluru. Dengan pedenya, Mansik menantang Tae-sik agar tetap menembak karena mobilnya anti peluru. Tapi di sini, Tae-sik menempelkan pistolnya ke kaca mobil dan satu persatu peluru pun ditembakkan hingga akhirnya ia berhasil membuat lubang di kaca tersebut dan berhasil menembak mati Mansik. Terakhir, Tae-sik ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara Somi memanggilnya. Ternyata bola mata yang diberikan Mansik itu bukan milik Somi, melainkan milik dokter yang akan mengoperasi Somi. Rowan yang tersentuh oleh kebaikan Somi diam-diam menyelamatkannya. Akhirnya Tae-sik pun ditahan polisi. Sebelum berpisah, ia meminta izin kepada polisi untuk membelikan perlengkapan sekolah untuk Somi. Terakhir, Tae-sik dan Somi pun berpelukan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tae-sik tersenyum karena ia telah berhasil menebus masa lalunya. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini untuk keseruan alur cerita film berikutnya. Saya Fian, terima kasih.